Ini adalah salah satu hewan terbesar yang ditemukan di sungai Amazon. Dan ini adalah suku yang bisa hidup di dalamnya. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa internet, bahkan tanpa nama resmi. Tapi justru karena itulah, mereka jadi simbol terakhir manusia yang hidup sepenuhnya selaras dengan alam. Inilah suku Amazon. Bagian 1. Hutan yang menghidupkan dan menguji. Hutan Amazon bukan sekadar hutan. Ia adalah dunia paralel yang tidak tunduk pada hukum kota, tidak mengenal kata kemajuan, dan tidak butuh validasi dari dunia luar. Bagi suku-suku Amazon, hutan adalah segalanya. Rumah, pasar, sekolah, apotik, bahkan tempat ibadah. Setiap pohon mereka kenali, setiap jejak binatang mereka fahami. Mereka tahu kapan seekor jaguar sedang mengintai, atau kapan hujan deras akan turun. Hanya dari suara burung dan arah angin, kita menyebut mereka primitif. Tapi kenyataannya, mereka jauh lebih canggih dalam hal bertahan hidup. Mereka hidup dari berburu, memancing, meramu, dan berkebun dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada Google, tidak ada buku panduan. Ilmu mereka adalah cerita yang dituturkan malam-malam di bawah atap daun dan cahaya api. Di hutan Amazon, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Salah ambil akar bisa meracuni tubuh. Salah mendekati sungai bisa membuatmu jadi santapan anakonda atau caiman. Tapi mereka justru menjadikan itu bagian dari keseharian. Bagian 2. Suara-suara yang tak tersampaikan. Ini adalah suku yang berbicara dalam bahasa yang tidak pernah kamu dengar di dunia manapun. Bahkan para ahli linguistik pun banyak yang menyerah. Di dalam Amazon, ada lebih dari 300 bahasa yang hidup. Sebagian besar belum pernah ditulis atau direkam. Setiap bahasa adalah jendela ke dalam jiwa mereka. Suku-suku yang hidup seolah waktu tidak pernah berjalan. Salah satu suku bernama Pirah, terkenal karena tidak mengenal angka dan konsep masa lalu. Bayangkan, tidak ada kata kemarin atau besok dalam bahasa mereka. Semua terjadi sekarang. Hidup mereka sepenuhnya hadir di momen ini, tanpa beban masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Sementara suku lain seperti Yanomami, berbicara dengan intonasi yang menyerupai lagu. Bahasa mereka tidak hanya mengkomunikasikan makna, tapi juga emosi. Tiap kalimat adalah nyanyian, tiap percakapan adalah ritual. Mereka tidak menulis sejarah, tapi menyanyikannya. Cerita tentang dunia roh, makhluk penjaga hutan, hingga nenek moyang yang berubah. Jadi bintang semua hidup dalam lagu-lagu dan tarian malam. Tidak ada buku, tapi memori mereka tajam seperti mata alang. Dan suara mereka nyaris tak pernah didengar dunia luar. Bagian 3. Ritual dan keimanan yang berbeda dunia. Ini adalah suku yang percaya bahwa segala sesuatu memiliki roh. Pohon, batu, sungai, hewan, bahkan angin semuanya hidup dan sadar. Mereka bukan penyembah benda, tapi penjaga keseimbangan. Dalam upacara mereka, para dukun atau shaman meminum ramuan bernama ayahuasca campuran. Tumbuhan yang dipercaya membuka pintu menuju dunia roh. Setelah meminumnya, mereka mengalami penglihatan yang luar biasa, bertemu roh leluhur, atau bahkan makhluk lain yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Tapi ini bukan hal mistis semata. Studi ilmiah modern bahkan mulai mempelajari ayahuasca, karena kemampuannya mengubah koneksi otak dan menyembuhkan trauma psikologis berat. Suku Amazon percaya bahwa penyakit bukan hanya berasal dari tubuh, tapi juga dari jiwa yang terganggu. Mereka tidak hanya mengobati luka dengan tanaman, tapi juga menyembuhkan jiwa lewat lagu, tarian, dan ritual. Jika kamu tidak mengikuti kami, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat. Kamu bertambah pengetahuan setiap hari.